Shalom, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan membaca sebagian dari firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman pada kali ini terambil dari Matius 18 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Firman kali ini saya beri judul Domba yang Hilang, dengan ayat nas yang terambil dari Matius 18 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Amin. Baik teman-teman, kita pasti pernah merasakan kehilangan, entah itu barang atau orang yang kita sayangi. Seperti contoh, saya pernah kehilangan uang waktu saya berada di kos. Jujur saja, saya sangat sedih karena bisa dibilang itu adalah uang terakhir saya. Alangkah senangnya ketika kita bisa menemukan kembali barang itu, kita akan merasakan lebih plong dan bahagia. Demikianlah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat menjadi gembala. Ia mengumpamakan tentang domba yang hilang dan ditemukan kembali oleh pemiliknya. Jika kamu seorang gembala memiliki banyak domba, saat itu juga ada 1 ekor domba yang tersesat, maka kamu pasti akan mencari 1 ekor domba yang tersesat terus. Ketika kamu menemukan 1 ekor domba yang tersesat dan hilang, kamu pasti akan merasakan kesenangan yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggembalakan banyak domba yang tidak tersesat. Disitulah Tuhan Yesus menekankan poin penting tentang perumpamaan domba yang hilang. Pemilik domba akan lebih bahagia ketika bisa menjumpai seekor domba yang tersesat dan hilang. Kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada anak-anaknya. Ia tidak menginginkan seorang pun dari anak-anaknya yang hilang. Sebab itu Tuhan selalu mencari semua umatnya yang hilang untuk dibawa kembali pulang.
Dalam cerita Alkitab, para murid bukanlah binatang domba, melainkan hanya perumpamaan saja. Bahwa mereka adalah seorang manusia yang berhak memberikan teguran kepada temannya saat sedang berbuat dosa, bahkan menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sebagai seorang murid, ia dapat memberikan nasihat secara pribadi, bahkan dengan banyak saksi di hadapan seluruh jemaat. Hal itu bertujuan agar bisa mendapatkan saudaranya kembali kepada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Namun, ketika orang yang tersesat itu susah untuk dinasehati dan melawan, maka akan dikucilkan. Dari kitab tersebut, Tuhan Yesus memberikan wewenang kepada semua murid untuk menentukan dan menerima atau tidaknya seorang yang hidup berjemaat bersama mereka pada waktu itu. Demikianlah kita harus saling menegur ketika teman ada yang sedikit menyimpang atau nyeleneh untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, kita tidak boleh menghakimi, melainkan selalu mengasihi semua orang. Jadi, demikianlah firman Tuhan. Semoga bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih. Shalom.